Selamat pagi saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Hari ini kita melihat kitab Bilangan pasal 23 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Dan di dalam pasal ini sebagai tokoh utama yaitu Beliam. Di dalam kitab Bilangan juga satu yang menyusup sangat besar, peperangan rohani. Dan peperangan benar itu memang ada. Jadi Paulus berkata, kita berperang melawan pengusaha-pengusaha yang di udara, penguasa-penguasa di udara. Jadi peperangan itu sangat nyata, tetapi Allah akan melindungi kita. Ayat di pasal 23 ini dengan tema Allah melakukan pekerjaan yang besar. Di ayat 23 yang dikatakan, yaitu begitu juga kepada Israel keajaiban yang diperbuat Allah. Dan di sini kita diberkati, kita dipilih, kita akan beranak cucu dan membawa hasil yang baik, dan kita akan berkelimpahan, diberkati dan menang satu keajaiban yang besar. Di ayat poin pertama, ayat 1 sampai dengan 11. Di sini Balak mengundang Baliam, mengundang dia untuk mengutuki Israel. Di pasal sebelumnya ada dikatakan Allah menggunakan keledai berbicara kepada Baliam. Kalau melihat dia terus maju, maka dia akan mati. Di sini saya ingin menambah satu poin. Kalau saya terus maju, kita berkata demikian, Allah akan membunuh saya. Sepertinya Allah sangat kejam dan akan timbul ketakutan. Sesungguhnya kita harus ingat Allah itu Allah yang baik. Kalau Allah di saat itu menumbuhkan kehidupan di bumi ini, menghalangi kita untuk melakukan hal yang salah, yang lebih besar lagi, dan juga dalam kekekalan kita akan mengalami penderitaan yang besar. Dan di sini kita harus melihat dari posisi ini, dan sekarang Baliam pun tahu, dia datang kepada Raja Balak dan di situ mendirikan mezbah. Kita lihat di poin yang pertama. Lalu berkatalah Baliam kepada Balak, dirikan bagiku di sini 7 mezbah dan siapkan bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Di sini ada angka 77, sepertinya ada makna. Tetapi ini sembarangan. Sebab tidak ada konsep dalam 7 mezbah. Di sini masalah mereka, mengapa mendirikan mezbah? Mengapa harus mendirikan 7 mezbah? Di perjanjian lama, setiap tempat mendirikan mezbah itu ditentukan oleh Allah. Seperti Balak ingin pergi ke mana, mengikuti dia, kemudian mendirikan mezbah. Jadi di tempat pun itu yang salah, dan sifat maknanya juga salah. Dan mezbah ini didirikan tujuan untuk mengutuki orang Israel. Jadi kamu melihat di sini ada 77, tapi di sini adalah kelakuan yang dibuat sembarangan. Kemudian di situ dia mulai menerima di ayat keempat, maka Allah menemui Baliam.
Jadi kita bisa berpikir dia persembahannya berkenan bagi Allah. Allah menemui dia sepertinya iya, tetapi bukan demikian. Dia datang di tempat itu mungkin ingin menurut keinginan Raja Balak untuk mengutuki Israel. Jadi Allah sendiri yang berkuasa atas mulutnya. Mazmur mengatakan, dari mulut bayi akan membuat kekuatan agar musuh diam, tak bersuasa agar musuh diam. Dia bisa membuatkan musuh membisu, dan juga dia bisa berkuasa atas mulut musuh seperti dia menguasai mulut keledai. Jadi di tempat ini bukan dia berkenan kepada mezbah 77 itu dan korban persembahan ini, bukan. Tetapi di tempat ini Allah memberitahukan ke dia nanti apa yang harus ia katakan. Kemudian dia berkata di ayat ke-8, bagaimana aku menyerapa yang tidak diserapa Allah, bagaimana aku mengutuk yang tidak dikutuk Allah. Allah Bileam sekali membuka mulutnya untuk memberkati atau mengutuk, itu sudah di garis yang sangat jelas, dan Allah tidak mengutuk. Kamu tidak boleh mengutuk. Kalau kamu mengutuk, lihat apa yang akan terjadi. Dan garis ini digaris dengan jelas. Dan mengapa harus menyatakan perkara ini? Menyatakan dia bukan yang berbohong, tetapi ini yang benar. Dia di situ bisa saja menggunakan tenungan yang menggunakan kuasa gelap untuk bersatu, tetapi ini tidak. Dia punya kekuatan, orang bisa percaya, tetapi di sini ada satu garis. Pada waktu saya belum percaya Tuhan, mata saya waktu saya meramal, saya tahu para peramal itu dia tidak bisa meramal jelas kaum Kristen. Kalau kita ada orang Kristen, teman Kristen memberitahu pada saya, di Taiwan ada orang juga bisa bermain, yaitu seperti kartu peramal. Bagaimanapun dia main, mereka tidak bisa main, sebab dia bertanya siapa di sini orang Kristen. Dan bagi orang Kristen, hal-hal kegaiban ini tidak bisa digunakan, sebab kita percaya Tuhan. Di situ ada satu lapisan perlindungan dan kuasa tenungan atau cara di luar tunang atau sihir ini sangat kuat. Tetapi waktu mencari Bileam, Nabi 500 Bileam ini, dia bisa berbicara dan dia bisa membuat garis yang jelas. Di sini seperti yang ia katakan, Allah tidak, bagaimana aku menyerapa yang tidak diserapa Allah, bagaimana aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan. Jadi terhadap perang rohani kita tidak perlu khawatir, sebab kita dalam perlindungan Tuhan. Kemudian seterusnya, pada saat dia membuka mulut, dia memberkati Israel. Ayat ke-9, sebab dari puncak gunung-gunung aku melihat mereka, dari bukit-bukit memandang mereka. Lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir.
yaitu segerombolan orang yang sangat rapat di situ. Dan sekali dilihat bahwa bangsa ini dipisahkan dari bangsa-bangsa dan spesial dipilih, yaitu orang Israel, yaitu kita. Kita dipilih, kita dipisahkan dan dikuduskan. Dan siapa yang menghitung debu Yakub, dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Seperempat pun tidak bisa dihitung. Walaupun mereka beranak cucu yang begitu banyak, seperti bintang di langit, laut, pasir di laut, tetapi kebondongan bangsa ini akan semakin banyak. Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Kata ini salah satu pihak, dia melihat Israel masa depannya adalah diberkati. Wah, itu satu hal yang mati dengan hal yang sangat baik. Dan ajalnya pun, awalnya mereka baik dan ajalnya pun mereka akan baik. Jan Beliam sangat ingin seperti mereka dan sangat menginginkan seperti orang Israel, yaitu ajalnya juga indah. Ini berkat Beliam kepada Israel, yaitu yang dipilih, yang dipisahkan, ya, beranak cucu, bertambah banyak, dan dengan nasib yang baik. Dia, walaupun kuasa tenungannya sangat luar biasa, tetapi di hadapan Tuhan dia tidak berani berkata sembarangan, dan demikian pun baik baginya. Walaupun berapa besar kekuatan nabi palsu, kita pun tidak perlu walaupun dia menjual urapannya atau talentanya di dalam dunia roh sebagai pembunuh bayaran, itu juga sama kita dilindungi. Dan Raja Balak mendengar ini, dia tidak gembira. Di ayat 11 dikatakan, apakah yang kau lakukan padaku itu? Di ayat 12, bukankah sudah berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan di dalam mulutku? Jadi di sini dia harus sungguh-sungguh menyatakan apa yang Tuhan suruh dia katakan. Ayat 13 terusnya, tampak menggunakan kekuatan tetapi mendapat kemenangan besar. Kedua kali Beliam di situ bernubuat, dan Balak mendengar hal itu sangatlah marah dan tidak tahu apa yang ia pikirkan. Mungkin berpikir melihat orang Israel begitu banyak, maka ketakutan melihatnya mengutuk, tetapi melihat orang banyak kamu mulai sembarangan bicara. Mungkin di situ tempat itu feng shui, tanah yang diberkati, jadi berbicara sembarangan. Jadi ayat 13 dikatakan, baik aku bawa kamu ke tempat lain. Di sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagian yang paling ujung, tapi seluruhnya tidak akan dilihat. Serapalah mereka dari situ bagiku. Jadi kamu tidak bisa terkejut akan jumlah mereka. Ini pikiran dari Balak. Pokoknya berusaha bagaimana menolong aku untuk mengutuk Israel. Jadi pergilah mereka pergi ke dua tempat, dan di situ mereka mendirikan 7 mezbah dengan 7 ekor lembu dan juga jantan, dan 7 ekor domba jantan. Di sini juga mereka melakukan hal yang sembarangan, tetapi di situ dia bertanya pada Tuhan, dan Tuhan juga berkata kepada dia.
Di ayat 19 dia mulai berbicara dan di situ mulai memuliakan Tuhan. Jadi orang yang mengadakan tenungan dia di hadapan Allah, dia juga memuliakan Tuhan. Di ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Dikatakan yaitu apa yang ia bicarakan itu dilakukan. Masakan ia berfirman dengan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepati? Yaitu apa yang ia katakan dia akan lakukan. Jadi nubuat yang pertama itu sangatlah berkuasa. Sekarang kamu menyuruh aku mengatakan, aku akan ucapkan. Tapi di sini dikatakan dengan jelas ayat 20, ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati dan apabila dia memberkati maka aku tidak dapat membalikkannya. Kita lihat tema dalam nubuatannya terus berkembang. Pertama, dia katakan Allah tidak menyerapa, aku tidak menyerapa. Dari segi yang negatif dia mengutarakan dan kemudian sampai di sini berkembang sampai apabila Allah memberkati aku tidak dapat membalikkannya. Kemudian berkata apa yang Allah firmankan ia akan lakukan. Kita melihat tema dalam yang diucapkan terus berkembang. Kemudian dikatakan tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Secara penalaran kata ini dilihat tidak begitu paham. Bagaimana Israel tidak punya dosa? Di padang gurun telah mati begitu banyak orang dan pemberontakan dari Korah, mereka di situ satu bukti. Kemudian perkataan Balaam ini, terus mereka ada perzinaan. Seharusnya dikata melihat dari Yakub tidak berdosa itu baru benar. Tapi sangat kespesialan dalam nubuat dari Balaam dikatakan Allah tidak melihat kepincangan dari keturunan Yakub. Allah punya mata tetapi tidak melihat, tetapi apa yang Allah lihat? Allah yang dilihat yaitu Israel berkemah di padang gurun. 12 suku berhadapan dengan kemah pertemuan mereka berkemah dan juga dari langit dilihat seperti tanda salib. Yang dilihat itu salib, maka Allah berfirman, selesai sudah. Dan pada saat mereka berkemah berhadapan kemah pertemuan, di dalam hatimu menyatakan di situ ada salib dan yang melambangkan Yesus Kristus akan datang. Yesus Kristus yang menanggung segala dosa-dosa masa lalumu. Dan kamu melihat di sini akan melihat semua ini adalah hal yang baik. Jadi Allah tidak berkata mencari orang yang tidak bercela, yang tidak berdosa, tetapi Allah mencari orang yang mengaku dosa dan juga tahu di hadapan Yesus Kristus terus menerima pelindungan darah Yesus orang ini. Dan nubuat Pak Balaam ini sampai pada Yesus Kristus akan datang dan menyatakan kehendak Allah. Maka dia katakan apabila dia memberkati maka aku tidak dapat membaliknya.
Kemudian ayat 22, Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Adakah bagi mereka ya tanduk kekuatan lembu hutan? Adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Di sini ada kekuatan. Kalau kata ini, kalau kita renungkan kembali, maka kita akan tahu sesungguhnya mereka mereka mempunyai urapan dari Yusuf. Pada kitab Imamat, pada Keluaran, pada saat berkat terakhir, dalam Yusuf ada tanduk lembu hutan yang akan memberkati bangsa-bangsa sampai ujung dunia. Dia seperti lembu hutan. Dan di sini dilihat konsep dari lembu hutan. Musa pun belum mengatakan tentang konsep ini, sebab di kitab Imamat yang terakhir musuh hanya melihat kekuatan lembu, urapan dari tanduk kekuatan lembu hutan. Kemudian ayat 23, sebab tidak ada materai yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Bagi orang yang mengucapkan materai, dia harus menyatakan materainya, tapi bagi orang Israel itu tidak ada gunanya. Kalau tidak berguna, apalagi yang ditakuti. Jadi di dalam hati kita harus ada damai sejahtera di dalam kita. Allah melakukan begitu keajaiban yang sangat besar diperbuat Allah kepada kita. 2015 waktu saya sakit hampir mati, saya baru tahu ayah saya mempunyai 4 kakak beradik. Ayah saya yang nomor ketiga. Waktu itu 2015 saya hampir mati. Tetapi 2014 anak paman saya nomor kedua, dia meninggal. Ayat 13, paman saya yang terbesar, anaknya meninggal. Jadi dilihat 2013, 2014, 2015 dan saya nomor ketiga. Kemudian selang setahun anak paman saya yang kecil meninggal. Saya tidak tahu apa ini bertepatan, tetapi di sini saya tidak tahu, tetapi saya menemukan sesuatu. Sesungguhnya di dunia gaib memang terjadi sesuatu, dunia roh terjadi sesuatu. Seperti saya di universitas, saya bertanya kepada ibu saya, mengapa Marga Wong tidak ada perempuan yang menikah dengan baik keluarga mereka. Jadi ibu saya menjelaskan saya dengan feng shui. Nah, dikatakan sesungguhnya kamu belum percaya Tuhan, dan kamu tahu kuasa roh itu ada kuasanya, dan mengapa di situ alasan dan juga mengapa orang menyembah berhala. Tetapi pada waktu kamu masuk dalam pilihan dan anugerah Tuhan, sesungguhnya kita sendiri kita punya masalah. Dan aku suka makan, dan juga saya terhadap kesehatan saya tidak memperhatikan, dan memang hampir membuat nyawa saya hilang. Tetapi sungguh pelindungan Tuhan itu ada, dan sampai sekarang pun sama. Jadi bagi orang yang punya kekuatan yang kuat nabi palsu, saya merasa nabi palsu ini perkata yang dinyatakan dalam Alkitab tentang mereka. Mungkin pada masa itu menyatakan orang ini dia punya
kekuatan dalam melakukan matera atau tenungan, tetapi dia sendiri itu pun berkata dia tidak bisa mempan terhadap orang Israel. Dia berkata demikian, apa yang perlu kita takutkan? Allah akan melindungi kita datang di hadapan Allah. Allah kita sangat lihai. Allah Raja di situ bersorak-sorai dan mengantar mereka. Jadi kita perlu takut. Kita dalam pelindungan ke Tuhan. Ayat 24, lihat suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Ini urapan bagi Yahuda. Sebelum Yakub meninggal dunia, berkat Yakub sebelum dia meninggal kepada Yakub kepada Yahuda. Dikatakan Yahuda dia bangkit seperti singa betina dan berdiri seperti singa jantan. Sama seperti nubuat ini, sebelum dia tidak akan membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya. Dan sederhana dikatakan dari awal, kalau dia mau menangkap mangsa ini, dia bisa, sebab ini adalah urapan kemenangan. Dan waktu beliau berkata demikian, maka nubuat ini akan seperti jelas. Dan dia melihat seberondongan orang Israel, dan di situ ada urapan Yahuda ada di tengah-tengah mereka. Dan Raja Balak dia pun marah. Ayat 26, tetapi Balaam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu segala yang akan difirmankan Tuhan itulah yang akan aku lakukan. Di sini mengatakan beberapa poin. Kita melihat kepercayaan Raja Balak itu apa. Dan orang yang menyembah berhala, apa yang dia pikirkan? Berhala kita bisa jual belikan. Dengan uang kamu punya matera, aku bisa untuk membelinya. Atau menemukan satu tempat yang baik. Di sini, di tempat ini tidak baik dan di tempat yang lain. Dan didengar tidak baik, ganti lagi di tempat lain. Jadi seorang penyembah berhala, pokoknya dia dengan membayar harga untuk menghilangkan rasa takut di dalam hatinya, bahkan mencelakai orang lain. Dia berpegang terus. Dan Balaam adalah nabi yang palsu. Dia suka akan uang dan juga ia berkeras terus sampai akhir. Dia berkata segala yang difirman, kalau Allah bilang tidak boleh pergi, aku bertanya terlebih dahulu. Dan di sini kamu perhatikan di dalam kalian tinggal semalam, dan aku bertanya lebih jelas. Kemudian di situ dia berbicara, bernubuat, kemudian membuatkan Balak sangat marah. Bagaimana untuk tidak bernubuat tetapi untuk bisa terus? Ini sifat dari Balaam. Pokoknya dia ingin mendapatkan kekayaan. Pokoknya dia bertegas terus sampai akhir. Dan bagaimana dengan Allah? Allah mengasihi kita dan dia pun akan berpegang teguh sampai akhir, walaupun di dalam kita banyak hal yang tidak sempurna. Kita perlu untuk sering mengaku dosa dan bertobat. Pelindungan Allah sampai akhir. Dan sesungguhnya kita bisa melihat 3 kuasa yang kuat. Raja Balak melawan Israel, dia pun bertegang teguh sampai akhir.
dia ingin mencelakai Israel dan juga harus bertahan sampai akhir. Dan bagi Baliam juga mewakili kita di dunia ini, yaitu kita juga mencintai uang dan berpegang sampai akhir. Walaupun pensiun masih tetap untuk dalam bekerja agar hati lebih gembira, tetapi Allah mengasihi kita. Kasih Allah akan teguh sampai akhirnya, dan ini perbuatan keajaiban Tuhan yang bagi kita. Kita dipilih di antara bangsa-bangsa, dipilih dan diberkati. Kemudian banyak dan bertambah banyak lagi kemuliaan dengan kelimpahan. Ini perbuatan ajaib Allah kepada kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Saudara-saudari semua, Tuhan berfirman kepada kita. Kita tahu bagaimana Allah melindungi Israel, demikian juga kita dipilih oleh Tuhan. Bagaimana Allah
memilih orang Israel, demikian juga Allah memilihmu. Kita diberkati, kita berkembang biak, dikuduskan, dan saudaramu semua, hidupmu sampai sekarang dalam perlindungan Tuhan. Mari kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Biarlah suara kita sampai di telinga Tuhan sehingga Allah tahu kita memuji akan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Di masa lalu bagaimana yang Kau perbuat terhadap Israel, walaupun mereka di dalam dosa, mereka berharga di matamu. Engkau mematahkan segala kutuk dari beliau. Dan juga demikian juga Engkau melindungi orang Israel, demikian juga Engkau melindungi kami sekarang dan di dalam hidup kami. Tuhan, banyak sekali kesusahan, tidak peduli kami di dalam sakit penyakit atau perekonomian, dalam kesusahan, dalam serangan musuh, dalam kecekaman dunia kegelapan ini, tetapi Tuhan, Engkau melindungi kami secara sempurna. Engkaulah andalan kami, Engkau Allah kami mau memuji nama-Mu. Dan Tuhan, Engkau Raja di atas raja, Tuhan semesta alam yang kami percaya, kekuat Allah yang maha besar. Dan Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih, segala pujian, hormat kami kepada Engkau. Dan kami berterima kasih. Terima kasih Allah Bapa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melakukan hal yang ajaib di dalam hidup kami sehingga hidup kami menang dan menang lagi. Dan semua saudara-saudari kami percaya Engkau itu nyata, dan lewat firman-Mu Engkau berfirman kepada kami. Kami melihat Engkau Allah yang nyata, tetapi di dalam hidup kami pun masih ada kekurangan seperti beliau. Dia bisa mendengar suara Allah, tetapi di dalam hati tujuannya tidaklah jujur. Sepertinya Saleh ingin mendirikan mezbah bagi Tuhan untuk mempersembahkan korban persembahan, tetapi hatinya itu membelok. Dan kita mohon, saudara semua, kita di sini untuk mohon Tuhan menerangi kita, apakah di dalam hidup kita, di dalam kita masih percaya akan acara-acara keagamaan, dan di dalam hatimu masih percaya pada pemimpin yang sepakat di dalam hatimu sehingga membuatmu semakin jauh dari Tuhan. Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita agar kepercayaan kita yang telah membengkok ini diluruskan kembali. Mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Di sini saya pun menerimakan di antara saudara-saudari di dalam hatimu ingin kamu untuk menggenapi sesuatu hal, tetapi di dalammu ada suara kamu merasa melakukan hal keagamaan. Allah akan memberkatimu, dan dengan perbuatan kamu aku melakukan baik, maka Allah akan memberkatiku. Tetapi hari ini Roh Kudus memberitahukan kepada kita harus ada hubungan dengan Allah, dan kita harus melekat pada Roh Kudus dan mengerti akan Roh Kudus. Jangan berjalan di jalan dalam keagamaan. Dan juga di antara saudara-saudari kami di jalan dalam kepercayaanmu, kamu sangat khawatir akan keuanganmu. Kamu ingin melayani Tuhan, tetapi seperti uang adalah seperti kait yang membuat kamu selalu memandang dunia.
Mungkin itu saham, bursa, atau di dunia yang membuat kamu pekerjaan yang membawa keuntungan bagimu. Walaupun kamu tahu ini kehendak Tuhan, tetapi kamu ingin mendapatkan uang yang banyak. Dan di sini kita bersama untuk mengaku kesalahan kita pada Tuhan. Kita kembali di hadapan Allah, mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita mengaku di dalam hidup kita, di dalam hidup kita pun pasti ada keserakahan. Seperti Balaam, dia orang yang tamak akan kekayaan. Kita pun mengaku di hadapan Tuhan, kita pun punya ketamakan ini. Allah Bapa, mohon Engkau mengampuni kami. Mengampuni mulut kami berkata kami percaya kepada Engkau, tetapi kami masih menginginkan dunia. Kami serakah akan harta dunia dan kenikmatan hawa nafsu. Kami serakah akan keagamaan yang membawa kami rasa aman. Tuhan, ampunilah kami orang yang mengikuti Engkau, tetapi kami mengasihani kedagingan kami dan mengikuti kedagingan kami, dan kami menginginkan akan keputusan dari dunia, kemuliaan dari ketenaran dunia. Ampunilah kami sering-sering mengejar hal-hal ini, di mana seperti Balak memberi keuntungan bagi Balaam, dia mengikuti, dia menerima untuk memuaskan ketamakan hatinya. Dan juga di gereja kami berkata kami ingin melayani, tetapi di dalam kami punya keserakahan dan punya bagian ketamakan sendiri. Bapa Surgawi, mohon Engkau tolong kami. Roh Kudus, mohon Engkau menerangi kami agar hidup kami kembali diluruskan. Ampunilah kesalahan kami dan darah-Mu kembali menyucikan di segala kelemahan di dalam hidup-Mu. Segala keserakahan ketamaan ini dari komunitas kami pergi dari kami semua, dan segala kuasa keserakahan ini pergi dari komunitas kami, dan ketamakan ini keluar dari tengah-tengah komunitas kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau.
Engkau lihat kami seluruhnya, agar mata kami dibuat melihat dengan jelas di dalam kasih-Mu. Kasih-Mu memenuhi kami. Kiranya kasih kami menebus hati sanubari kami. Tuhan, kasih-Mu mengatasi segala hal-hal di dunia ini, mengatasi segala kepalsuan. Kiranya kasih-Mu lebih dalam lagi memenuhi kami. Tuhan, pada saat Engkau yang kami lihat tidak lagi dosa kami dan tuduhan musuh kepada kami, dan bukan lagi marahan orang atau kutuk, tetapi yang Engkau lihat adalah suara pujian kami, sorak kami. Tuhan, Engkau berkata, satu-satu diberkati, sebab di dalam kasih-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu Engkau menghapus segala yang dianggap balia masa benar, dan ampunilah kami yang selalu yang mendirikan mezbah yang mengira bisa menyembah Engkau. Tuhan, dosa ini mohon Engkau ampuni kami. Dan pada saat Baliam dia mendirikan mezbah sembarangkan, ini bukan mezbah Tuhan, bukan mezbah Tuhan. Dan di sini berkata, Tuhan bertanya, seberapa lama kamu tidak lagi datang di mezbah Tuhan? Kalau ada, kamu beritahu pada Tuhan, ya Tuhan, hatiku sungguh-sungguh harus datang di hadapan Engkau. Aku datang di hadapan Engkau di dalam gereja untuk mempersembahkan mezbah. Sebab mezbah adalah tempat yang dipilih dan ditentukan Tuhan, bukan dianggap oleh manusia. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau setia di dalam mezbah ini, aku mau setia di mezbah gerejamu, agar api mezbahmu sebagai api wangi-wangian menyenangkan hatimu, yaitu suara pujian yang berkenan bagimu. Tuhan, kami berterima kasih Engkau mengasihi gereja 611. Kami berterima kasih Engkau mengasihi Pastor Joshua dan Simo yang ada di tengah-tengah kami, dan juga kami berterima kasih pada saat Engkau memberikan garis agar tidak bisa mengutuk 611, mencelakai 611. Demikian juga kami di sini bersyukur kepadamu dari zaman Norpoint sampai sekarang di Chunwan, di tahun ini juga di kursi Mercy Season ke-10 tahun ini, yang kami bersyukur kepada Engkau. Dan di sini mengalami banyak sekali kesusahan atau perang dari matera atau kuasa gelap, tetapi Tuhan, Engkau membuat garis yang jelas, keputusan Engkau untuk memberkati 611, gereja 611, keputusan Engkau memberkati gereja 611. Saya mengundang saudara semua untuk berdoa kita bersama, kita menerima hari ini. Apakah berkat yang akan diberikan kepada gereja 611? Saatnya teduh atau petunjuk. Mari kita pejamkan mata kita. Roh Kudus, kami mengundang Engkau. Tuhan, terima kasih Engkau menuntun kami selangkah demi selangkah dari awal dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai Engkau membuka terang tentang pohon kehidupan, dan Engkau membawa kami di dalam keluarga pohon kehidupan ini. Tuhan, apakah kehendak-Mu bagi kami? Roh Kudus, Engkau bukalah telinga kami.
Di dalam doa saya melihat di kursi di Mercy ada 2 malaikat yang sangat besar. Sayapnya warnanya emas, matanya bercahaya seperti banyak sekali serbuk emas, dan kedua malaikat besar mereka seperti kerup di lantai. Mercy ini mengembangkan sayapnya, kemudian sayapnya 4 sayap menaungi seluruh kursi, tata kursi di Mercy ini. Allah berfirman, "Anakku, aku melindungi engkau sampai pada akhir, sebab aku memilih engkau. Aku memilih kalian." Urapan Raja ada pada gereja 611. Urapan gereja Raja kasih sayang ada pada 611. Aku yang keputusanku yang telah diputuskan bagi manusia tidak bisa berkata apapun. 611, aku memakai engkau, kamu memakai kalian sebagai gereja pohon kehidupan. Bahkan aku melihat pohon kehidupan satu persatu, melihat tangan Yesus yang berlubang. Pohon-pohon kehidupannya bukan hanya berakar di Hong Kong, bukan hanya di Acau, lihat di Afrika, bahkan aku melihat di Israel, melihat di Australia. Di hari yang akan datang, Tuhan akan membangkitkan Israel dan akan membangkitkan kita, menjadikan berkat bagi Israel, dan kebenaran dalam pohon kehidupan akan sampai ke seluruh bumi. Jangan takut. Siapalah Balaam. Tuhan semesta alam telah membuat garis. Tidak ada satu orang kuasa pun yang bisa menyentuh umat Allah dan memberitahukan ketakutan keluar dari keraguan, keluar dari gereja. Dan Tuhan pasti akan melindungi dan berperang bagi kita. Dan Tuhan berkata, kita jangan ragu. Orang yang mempengaruhi kita dari kuasa sihir atau baterai yang keluar dari pelideran MG leader kita, bahkan gereja kita, musuh seperti singa ingin memakan kita. Tetapi Allah berkata, anakku, kamu adalah singa Yahuda. Singa Yahuda, kamu harus bangkit untuk berperang. Dan Tuhan memberikan urapan peperangan, diberikan kepada kita pada saat kita mengalami peperangan ini. Allah berkata, kekuatanmu, kerohanianmu akan semakin naik. Sebab anakku, aku berkenan kepadamu. Aku berkenan kepadamu dan mengasihimu karena aku memilih Joshua dan juga David. Sebab merekalah yang aku pilih, yang ini keputusanku untuk memakai mereka. Keputusanku tidak ada satupun yang bisa menggoncangkan mereka, sebab aku adalah Tuhan semesta alam. Aku akan berdiri terhadap anak yang kukasihi untuk berperang bagi mereka. Tuhan terus berkatilah kami semua orang.
Tuhan Yesus, kami datang di hadapan berterima kasih di pagi hari ini Engkau memberikan kami ayat yang sangat berharga dan kami berterima kasih kepada Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami ada harapan. Di dalam Yesus Kristus penuh sukacita dan kekuatan. Tuhan Yesus, aku datang di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu, baik kamu dalam keadaan diberkati atau kamu sekarang masih dalam kesusahan. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Sungguh merasakan, terus merasakan dan percaya kamu adalah pilihan Tuhan, dan dalam hidupmu akan dikuduskan dan sampai engkau percaya Tuhan memberkatimu dan umur hidup melindungimu. Dalam nama Tuhan Yesus aku deklarasikan di dalam hidupmu, karena ada Yesus kamu akan mendapatkan buah yang sangat indah dan juga yang tidak di Tuhan kutuki, maka di situ yang apa yang tidak diserapa oleh Tuhan, maka serapa itu tidak akan datang kepadamu. Segala matra, segala kuasa gale peramal atau menkutuk yang mengeluarkan darah orang berdosa yang tidak bersalah, tetapi kamu percaya Yesus, kamu memandang pada salib, hidupmu berkait dengan Tuhan. Darah Yesus telah melindungi dan melengkapimu. Dan dalam nama Tuhan Yesus aku mendeklarasikan segala kutuk tidak datang kepadamu, datang kepada keluargamu dari generasi ke generasi. Segala kuasa kegelapan yang membawa kutuk dari generasimu sekarang semua ini dihancurkan. Segala kuasa di dalam keluargamu, semuanya ini telah dihapuskan dan sirna karena kamu pintu surgawi dibuka dan untukmu dan dari generasi ke generasimu. Segala berkat, sukacita, kebebasan, kemenangan, kelimpahan, bahkan kepuasan yang luar biasa dari Tuhan akan terus mengalir di dalam hidupmu. Segala panah yang mengutukmu akan berbalik kepada orang yang mengutukimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati gereja 611 diberkati pada saat kami terus dimanapun kalian berada pada jadi 611 masuk di dalam kehendakmu, rencanamu, bukan karena kegagalan. 611 memang ada kelemahan, kegagalan, tapi ini bukan 611 tetapi kamilah yang gagal, yang gagal, tetapi Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal, sebab 611 tidak pernah gagal, sebab Engkaulah kepala dari gereja 611, sebab Engkaulah kepala, maka 611 berlindung di dalam Yesus Kristus, maka 611 menjadikan kemenangan. Engkaulah terang Engkaulah terang dalam kebenaran, dan 611 berdiri dalam kebenaran dan terang ini pasti akan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Renungan pagi sampai di sini.